Cap, apa sih yang membuat Cap yakin memilih untuk menjadi WNI padahal ketika itu Kayak seperti aku mungkin Stefano yang ya kita memang pilih memang betul dari hati nih. Kalau waktu itu nggak ada sosmed kah apakah Ya, kita tidak cari followers tidak itu Iya. memang dari hati itu. apa momen termanis dan terpahit yang Cap jalanin hingga saat ini Cap sebagai pemain sepak bola? Di dalam dunia sepak bola pahit ya. Halo sahabat bola.com, kembali lagi bersama gue Muhammad Adiaksa. Kali ini gue sedang berada di Balikpapan bersama Kapten dari Borneo FC, Diego Michels. Kita akan berbincang-bincang lebih dekat dengan Cap Diego. Mari kita nikmati. Cap, Siap. aku mau nanya awal-awal nih Cap. Cap ini terkenal dengan kata-kata FC di belakang tuh Cap. Itu maksudnya apa kayak? Cap FC lah, sepak bola FC atau apalah gitu Cap. Ya ngara artinya cuma iseng-iseng aja gitu. Awalnya mulai waktu masih kawan saya Titus Bona juga masih di Borneo FC. Jadi sama dia kita sering bercanda ketawa. Jadi sama dia mulai FC, Top FC gini. Ya, dari situ mulailah. Oh, sampai sekarang Terus lama-lamanya makin nyebar gitu di Indonesia Iya, di sosmed kah apa kah. sampai sekarang tetap dipertahankan tuh Cap ya. Slogan FC. Oke, masih ada lah. Masih ada lah walaupun nggak seri-seri banget ya Cap ya. Eh. Cap, kita flashback awal, boleh diceritakan Cap gimana dulu Cap awalnya bisa pindah dari Belanda ke main di Indonesia. Dulu kan Cap juga, aku baca Cap main di Go Ahead Eagles, Betul. Eerste Divisi, Kasta 2 Belanda. Cap sebagai pemain muda juga mulai rutin main di sana. Iya. Apa sih yang membuat Cap tiba-tiba berkeinginan untuk bermain di Indonesia Cap? Awalnya ya saya main di Go Ahead Eagles. Saya dari umur 12 saya ikut tim U12, 13, 14 sampai saya masuk senior. Terus saya main di senior, tapi awalnya ada Johnny van Beukering main di tim kita. Terus ya seperti sekarang ada orang PSSI cleaning Belanda, mereka cari mungkin keturunan kan. Nah, waktu tahun 2011 itu juga begitu. Terus mungkin mereka lagi ke sana, mungkin mereka mau lihat Johnny van Beukering waktu itu. Tapi waktu itu saya main terus, Johnny van Beukering ya tidak main di cadangan terus. Tapi mungkin pas mereka berapa kali nonton Go Ahead Eagles, pas saya main, mereka mungkin baru dapat info saya juga punya dari Indonesia. Nah dari situ mulai. Darah Indonesia Cap berasal dari mana Cap? Keturunan Cap? Kalau papa saya orang Indonesia, kalau oma saya dari MBD, Maluku Barat Daya. Oh, Maluku Barat. Kalau opa saya di Jakarta Utara ada Kampung Tugu. Itu keturunan Portugis di situ. Oh, di Maluku. Di Priuk, ya di Priuk. Nah di Jakarta Utara, Oh, Tanjung Priuk. coba kalau kalian mau research di Google apakah Kampung Tugu namanya. Kamu Tugu di Jakarta, Kampung Tugu. di Tanjung Priuk. Ya betul, itu tepatnya yang keturunan Portugis tinggal di situ. Oh, gitu. Cap, waktu kecil memang Cap sudah bercita-cita sebagai pemain sepak bola kah? Dan siapa pemain yang menginfluence Cap untuk menjadi pemain bola? Siapa pemain favorit Cap ketika itu? Wah, kalau influence tidak ada sih, tapi dulu kalau zaman saya ya, kalau saya masih kecil saya suka nonton Ronaldinho, pemain Brazil kah yang zaman Rivaldo, Adriano. Kalau di Belanda ya banyak kayak Robben, Van Persie, Sneijder lah gitu. Yalah. Waktu kecil memang Cap sudah bercita-cita jadi pemain sepak bola? Kalau dulu saya masih kecil ya sering main di jalan sama teman-teman dari komplek perubahan. Ya dari situlah mulai di SSB biasa. Nah dari situ saya main di SSB biasa, terus ada kalau kita main di situ kita dapat undangan dari klub profesional. Terus ada berapa klub lah di Belanda dapat undangan dari FC Twente, Vitesse, De Graafschap, Zwolle, Go Ahead Eagles. Tapi saya pilih Go Ahead Eagles di kota saya. Soalnya saya dari kecil kalau pasti di kota saya atau sekitar kota saya pasti kita cinta mati sama Go Ahead Eagles. Jadi saya cuma pilih itu, saya ke Go Ahead Eagles. Gitu. Cap, bisa ceritakan nggak dulu proses naturalisasi Cap seperti apa kalau kita bandingin dengan saat ini? Apakah dulu lebih cepat atau agak rumit atau gimana? Saya tidak tahu sekarang gimana prosesnya, saya cuma tahu proses saya. Waktu itu awalnya saya diundang untuk datang ke Jakarta untuk ikut seleksi sama timnas. Terus saya dapat izin dari Go Ahead Eagles 2 minggu untuk ikut latihan sama timnas U23 waktu itu. Terus waktu masih pelatih Alfredo almarhum ya,
Terus saya ikut latihan. Terus latihan pertama, selesai latihan pertama, pelatih langsung bilang, saya udah cukup lihat kamu lolos, kamu bisa, saya mau kamu main di U23 di timnas Indonesia, tapi kamu tetap di sini ikut latihan. Tapi waktu itu mungkin 15 pemain datang, mungkin dari keturunan dari Prancis, Belanda, Jerman, segala macam. Tapi saya yang lolos, terus habis itu mereka kasih green light untuk saya bisa dapat paspor. Saya bilang saya balik ke Belanda lagi, main bola sama tim saya. Terus dari situ ya, itu mulai sudah mereka yang urus semua. Terus saya lupa berapa lama saya dapat info, terus disuruh terbang lagi ke Jakarta. Terus saya ambil paspor gitu. Cap, apa sih yang membuat Cap yakin memilih untuk menjadi WNI padahal ketika itu usia Cap juga masih sangat muda, 21 tahun, dan mungkin juga karir Cap masih panjang di Belanda. Kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Apa sih Cap yang membuat, dan bagaimana waktu itu izin atau reaksi dari orang tua atau keluarga Cap? Kalau kenapa saya pilih di Indonesia ya? Kalau dulu, waktu saya 2011 sudah lama nih, berapa tahun? 13 sudah. 13 tahun sudah. Yang kayak seperti aku mungkin Stefano, ya kita memang pilih memang betul dari hati nih. Kalau waktu itu nggak ada sosmed apakah kita tidak cari followers, tidak, itu memang dari hati itu. Kita dipanggil ya, kita pertama kali datang. Nah, walaupun kita punya dari Indonesia, sebelumnya belum pernah ke Indonesia, tapi pertama kali kita datang ke Indonesia. Kalau saya ya langsung rasa kayak home lah, terus pasti bangga juga kita main untuk Indonesia. Jadi ya itu pilih utama saya mau pindah ke Indonesia. Tapi kenapa saya pindah untuk main klub juga di Indonesia ya? Itu nggak tahu juga sih. Tiba-tiba ada agen saya dulu di Belanda dibilang, kalau kamu mau main di timnas, mungkin kamu juga main di klub. Tapi berapa kali saya tolak. Tapi tiap kali saya tolak, harga naik, ini naik, itu naik. Akhirnya ya. Tawaran makin banyak ya Cap? Ya, pertama kali tolak, udah naik ini, mungkin 3 kali, 4 kali saya tolak, naik terus. Jadi ya udah, jangan dicontoh, jangan jadi. Selamat buat kalian yang masih muda, main di luar lah, lebih bagus. Itu masa lalu kita Cap ya, masa lalu Cap ya. Cap, di awal kedatangan Cap, kita tahu bahwa dalam tanda kutip Cap itu bad boy, bisa dibilang dilabelkan bad boy. Sekarang Cap jadi family man, punya istri, punya keluarga, punya 2 anak. Di titik apa ketika Cap merasa bahwa Cap harus berubah Cap? Itu sudah sebelumnya saya sudah punya keluarga, sudah mohon maaf ya, berapa kali urusan sama polisi. Terus ya saya udah main di Borneo, sebelumnya sudah ada urusan sama polisi. Setelah saya main di Borneo FC, berapa kali urusan sama polisi, ya itu tidak bagus. Dan ya waktu itu ada coach Iwan Setiawan, dia selalu bicara sama saya untuk menjadi lebih baik. Ya pasti ada Nabil Hussein, ya pemilik Borneo FC, Nabil Hussein, dia sama mamanya, dia sama bapaknya sering kadang-kadang ya dipanggil ke rumah bicara sama saya gitu. Terus akhirnya ya jadi malu sendirilah. Banyak orang mau bantu saya, tapi saya sendiri masih labil, masih gila-gilaan di luar. Jadi akhirnya ya sudah cukup lah, kita pikir cukup lah. Kita ya nggak enak sama orang juga. Mereka bantu saya terus, pengen saya maju juga. Jadi akhirnya pelan-pelan ya. Kalau kita di sekitar orang baik ya, lama-lama kita juga jadi orang baik ya kan. Ya gitu prosesnya. Ya mungkin proses lama di hidup saya, tapi akhirnya oke lah. Ya, semua orang pernah punya masa lalu ya Cap? Saya tidak bilang saya sekarang 100% baik ini, tidak juga sih, tapi ya sekarang jauh lebih berubah lah. Kita bisa lihat kok di Instagram Cap terutama. Cap, seberapa dekat sih Cap dengan Mas Nabil Hussein dan keluarganya, dan gimana ceritanya Cap bisa sampai kenal dan bahkan bisa dibilang sudah mengikat ya? Ya kalau orang baik ketemu orang baik mungkin cocok ya. Ya nggak tahu ya, saya udah lama di Borneo, saya cocok di Borneo. Mungkin gara-gara saya suka tinggal di kota Samarinda. Walaupun untuk banyak orang mungkin tidak suka gara-gara tidak ada banyak hiburan atau apakah. Tapi buat saya cocok sih kota Samarinda. Karena apa? Karena ya kota mirip sama kota saya di Belanda. Tidak terlalu besar, banyak orang saling kenal. Ya, kamu mau kemana-mana dekat. Ya gitulah. Terus kenapa saya dekat sama Nabil? Ya mungkin saya lama di situ. Dia dulu banyak bantu saya. Terus ya pokoknya kita cocok aja.
Nggak tahu kenapa, nggak tahu. Pokoknya cocok aja. Yang namanya pertemanan biasa mengalir saja gitu, kekerabatannya gitu ya Cap. Kalau itu jadi salah satu yang membuat Cap setia dan betah bermain di Borneo FC Cap. Sudah hampir 7 tahun mungkin Cap ya. 9 tahun. 9 tahun. Kalau saya sempat ke Arema. Arema, itu kalau saya tidak ke Arema 10 tahun. Jadi ya kita dari awal seawal di Borneo kita sudah bahas target Borneo dulu itu ya masuk ke Asia sama kita pengen juara. Jadi saya tidak mau pensiun sebelum kita juara sama Asia gitu sudah. Saya pengen sekali saya kasih itu aja buat Nabil gitu. Kalau musim depan kita sudah main di Asia itu sudah satu. Kalau juara Liga belum. Cap, kalau aku ingat aku juga dulu nonton Cap. Cap itu termasuk pemain yang cukup lama bermain di timnas U23 Cap ya. Iya. Belasan kali, mungkin 13 kali aku lihat. Tapi Cap agak jarang ketika itu main di timnas senior Cap. Iya. Itu apa sih yang menghambat Cap ke timnas senior Cap? Awalnya saya main di timnas U23 terus karena saya Usia. kayak saya U23. Tapi kesempatan pertama itu ikut AFF. Ya ada masalah dengan polisi. Saya sendiri ada masalah pribadi. Jadi saya nggak bisa ikut berangkat. Terus setelah itu berapa tahun kemudian lagi kita persiapan untuk AFF. Nah tahu di mana tuh kita lagi TC di luar negeri lah. Terus ya saya bikin owner lagi jadi saya tidak dibawa. Mungkin setelah itu mereka juga sudah capek sama saya. Mungkin dulu masih labil dan tidak mau dengar melawan aturan terus. Jadi ya saya paham lah kenapa mereka tidak panggil saya lagi. Gitu aja. Cap, seberapa besar pengaruh dari keluarga, istri, dan terutama anak Cap terhadap karir dan kehidupan Cap sampai sekarang Cap? Istri saya? Istri dan anak-anak. Ya, kalau istri saya ya luar biasa. Dia urus anak sendiri, urus 2 anak. Cuci baju saya, setrika baju, masak, segala macam di rumah. Pokoknya semua itu istri. Jadi istri saya luar biasa. Dan itu buat saya juga enak, biar saya bisa fokus untuk bola. Dan di luar ya kalau kita punya istri begitu ya, jadi hidup enak lah. Kita fokus untuk bola, maksimal untuk bola, istirahat enak, begitulah. Dan kadang-kadang juga kalau istri saya capek atau apakah, kalau rumah keluarga dari istri dekat rumah saya, jadi kadang-kadang kita taruh anak di situ, istri saya bisa senang atau apakah bisa jalan, nah gitulah. Jadi hubungan sama keluarga istri sama saya baik-baik semua. Cap, apa momen termanis dan terpahit yang Cap jalanin hingga saat ini Cap sebagai pemain sepak bola? Di dalam dunia sepak bola, pahit ya. Pahit, urusan sama polisi gitu. Saya berapa kali nggak bisa ikut AFF atau sama timnas gitu, itu pahit. Yang senang apa ya? Senang, ya saya masih main bola, itu saya senang. Ya, karena ini memang hobi saya senang ikut sama tim, bercanda sama pemain kalau lagi latihan ke apakah, ya itu dalam main pertandingan itu, ya, senang lah. Cap, rencana pensiun di Borneo FC jadinya? Atau? Ya pasti Borneo FC. Pasti Borneo ya? Pasti. Klub yang sangat Cap cintai. Ya, pasti. Cap, siapa pemain terhebat yang pernah bermain atau Cap lawan di Indonesia? Cap bisa sebut pemain lokal atau pemain asing juga? Ini yang duduk di belakang sendiri. Stefano. Kalau di Borneo FC, menurut saya itu Stefano. Saya sekarang sudah 9 tahun di Borneo. Menurut saya salah satu itu Stefano. Kalau lihat statistik dia dominan, dominan sekali secara statistik dan ya pengaruh sekali buat kita. Bukan cuma musim ini, tapi dari awal dia datang sampai sekarang. Jadi menurut saya tidak banyak pemain seperti dia yang bisa dominan seperti dia. Gitu. Cap, belakangan timnas banyak menaturalisasi pemain asal atau kelahiran Belanda. Banyak Cap ya, mungkin kita nggak bisa hitung jumlahnya berapa. Cap berkomunikasi nggak dengan, atau mereka berkomunikasi dengan pemain Belanda yang lebih dulu generasi dengan timnas? Nggak juga sih, yang saya kadang-kadang kontak itu J Ida saja. Soalnya dia pernah main di Go Eagles juga. Oh iya. Dari situ ya dia tahu saya pernah main di situ. Mungkin dari situ aja kita pernah berapa kali kontak. Selain dia siapa ya? Tidak ada yang baru-baru, tidak ada. Mungkin gap usia kita terlalu jauh mungkin ya. Mungkin gara-gara itu. Kalau Cap melihat
kualitas mereka seperti apa, Cap? Saya lihat kemarin Asia Cup semua, U23 maupun senior saya nonton semua, jadi ya bagus aja, bagus. Ini ya, apa namanya, keberadaan mereka itu bisa mengupgrade kualitas timnas ya, Cap? Ya? Yalah kalau banyak datang pasti kualitas naik, tapi jangan lupa juga yang lokal kita punya, mohon maaf ya lokal yang full blood Indonesia, mereka juga luar biasa kayak Marcelino, ada siapa si dua kembar itu, Jakob Yance, ya Jakob Yance, Rizky Ridho, yang sekarang di tim kita Komang, ada Fajar Fatur Rahman, jadi juga luar biasa. Itu dicampur dengan pemain keturunan, jadi ya bagus. Cap, biasanya kalau tidak ada sepak bola atau sedang off season di apa namanya di break kompetisi, Cap, itu biasanya Cap melakukan aktivitas apa, Cap? Dengan keluarga kah atau sendiri kah? Ini lagi sebentar lagi mau break, tapi saya tidak terlalu mau planning dulu, soalnya masih fokus apa tuh yang final sini. Championship Series. Kalau ke Belanda belum, soalnya anak masih kecil. Kalau bawa, mohon maaf ya, saya sedikit kecil, bawa Ya, pusing. saya juga punya anak kecil juga merasakan, Cap. Apalagi punya dua kan, jadi rencana saya tahun depan baru pulang ke Belanda. Nah, paling mungkin ke Bali kah, apakah ini, kalau ini libur paling 2 minggu ke Bali, 3 minggu ke Bali, itu aja. Sudah adakah Cap rencana jangka panjang mungkin nanti jika suatu saat Cap sudah tidak menjadi pemain sepak bola, apakah ingin jadi pelatih kah atau ingin berbisnis kah? Atau? Ya berbisnis. Bisnis. Sudah berapa ini ada yang jalan, tapi oke lah. Tapi di luar situ, tapi saya tetap mau kerja di sepak bola. Kalau sebagai pelatih, tidak kalau jujur. Tapi yang nggak tahu sebagai apa ya. Nanti kita lihatlah gimana. Apa yang membuat Cap tidak terlalu interest dengan sebagai pelatih, Cap? Apakah karena waktunya yang begitu sibuk kah atau bukan passion Cap ada di sana kah? Ya bukan passion saya di situ. Kalau jujur, saya suka di klub sepak bola mungkin kayak manajer kah atau urus ini kah atau di manajemen kah, saya suka kayak gitu. Tapi kalau pelatih nggak suka, apalagi di sepak bola Indonesia. Ini liga paling gila ya. 2 kali out pindah. Jadi bahaya di sini. Nggak, jangan. Cap, ngomongin Liga Indonesia, sekarang sudah ada VAR nih, Cap. Menurut Cap ini membantu keputusan wasit atau balik lagi ternyata memang wasit tuh kadang-kadang juga masih salah mengimplementasi VAR. Ya kalau manusia pasti salah kan, itu sudah normal itu. Tapi kalau ya sekarang mungkin masih awal-awal kan dengan VAR, mungkin mereka harus belajar juga, mungkin belum biasa, jadi mungkin ada beberapa keputusan mungkin mereka bisa salah. Itu mungkin awal-awal begitu, tapi ya untuk jangka panjang saya pikir ini ya mungkin ini bagus buat sepak bola Indonesia. Buat sepak bola Indonesia ya. Kalau kemarin pas lawan Madura gimana, Cap, lihat? Saya pikir baik-baik aja, nggak ada salah. Nggak ada masalah ya soal VAR. Ya, menurut saya gitu. Cap, terakhir Cap, adakah pesan atau motivasi yang ingin Cap sampaikan kepada para pemain muda yang belum dan sedang berkarir, terutama yang mereka sedang main di luar negeri, Cap? Kan banyak pemain muda kita, Cap. Yang di luar negeri atau bagaimana? Termasuk yang sedang ada di dalam pemain muda dan di luar negeri juga, Cap. Di luar negeri dulu, kalau pemain muda di luar negeri, semangat, jangan pengen cepat pulang, pokoknya fokusnya untuk jangka panjang, untuk masa depanmu. Ya, jangan hiburan malam segala macam, fokus sekolah, dengar orang tuamu. Ya, sekolah juga penting. Ya, Sekolah harus penting itu. Siapa tahu kita tidak masa depan, siapa tahu bola tidak jadi ya ada karir di nggak tahu di mana ya kan. Jadi sekolah itu juga bagus. Pokoknya semangat terus yang di luar. Yang nanti main di Indonesia, pemain muda, ya dengan orang tua, dengan pelatihmu, latihan terus, semangat dan punya mimpi yang besar untuk main di luar negeri, untuk timnas juga untuk ke depan. Baik, terima kasih banyak, Cap. Diego, kita tunggu tayangannya di bola.com dan di video.com. Terbaik, top. FC. Sampai jumpa lagi sahabat bola.com di lebih dekat berikutnya. Sampai jumpa. Yuk.